kita. Ketepatan kita menggunakan model B bahasa Simalungun. Untuk foto sudah di-share di grup GKPS. Kita pakai foto bagian B, pesanan 138. Yang bertugas foto nanti dibawakan oleh Bapak Bendahara, Ketua M. Sinaga, termasuk membaca Sibasau, dan bersama oleh Bapak Sekjenta, Ketua Jokowi Kota Raji, ambilan dibawakan oleh pendeta. Itu yang bertugas pada malam hari ini pada keluarga, abang dan kakak kami di rumah ini, dan keluarga termasuk Pak Opu yang datang dari Jakarta, majelis dan jemaat Garis Pontianak mengucapkan terima kasih atas kesediaan hati dan tempat untuk kita bisa beribadah pertemuan gabungan pada malam hari ini. Karena tahu ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan, kami beri waktu dan kesempatan. Iya, salam untuk kita semua. Terpuji Tuhan, kita bisa dalam keadaan sehat pada malam hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangan kita semua. Dan di sini hadir juga bersama kita beribadah. Ada Eda kami, ada Ito kami, ada adik kami. Ini yang merupakan jemaat dari gereja lain, tapi mereka kita undang untuk datang ibadah ke sini. Jadi kami ada pun topik-topik doa. Kalau seperti ini kami tolong didoakan terus bahwa ini udah 10 bulan Opung si Joya ini masih terus sakit. Bahkan 3 hari yang lalu juga dia ke Mitra Medika, tapi sekarang dia sudah segar. Tapi tolong didoakan untuk itu. Dokter sudah bilang kemarin untuk berhenti merokok, tapi dia merokok lagi. Nah itu makanya kalau misalnya di kumpulan-kumpulan, inilah perkumpulan saya. Iya, cobalah. Cobalah kalau bapak kami ini mau mendengar, apalagi saya sudah siap-siap mau masa kuliah tugas nanti bulan Mei. Kalau nggak bisa saya bilang lagi nanti, mungkin saya kayak mana ya, sering dongkol ya. Tapi terpuji Tuhan, saya yakin dengan doa-doa semua, dengan doa-doa abangnya, dengan doa lainnya, doa adiknya, dan semua yang mengasihinya untuk bisa lepas dari rokok. Kemudian dokter yang bilang, itulah pergumulan saya. Jadi itulah doanya untuk bapak kami ini. Terus yang kedua, saya mau purna tugas nanti terhitung Mei, tanggal 2 Mei saya nggak masuk lagi. Nah puji Tuhan, saya bisa sehat, ya, bisa menyelesaikan tugas dalam usia 60 tahun. Ya, jadi untuk anak-anak kami semua di sini mohon didoakan, dan untuk kita semua jemaat GKPS. Ditambahin bapaknya. Oras untuk kita semuanya. Oras. Puji Tuhan, selamat malam kami ucapkan kepada semua anggota jemaat GKPS Pontianak, termasuk juga abang kami Sigalingging, lai kami Simamora, terus lai kami Purba, terus sama Inang juga di sini semuanya, yang memang kata Mama Ola, ya kita undanglah kawan-kawan dekat kita, Pak, yang dekat-dekat sini. Nah, jadi terima kasih kepada mau bergabung kita di sini. Pertanyaan dengan nanti tahu Simalungun nanti mudah-mudahan tahu. Jadi pokok doa tambahan sedikit dari saya, yaitu
Cilani ini sebelum makan. Sebelum makan, jadi pokok-pokok doa pertama ya didoakan supaya 60 tahun Mama Siola ini sudah genap nanti udah lewat seminggu 60 tahun usianya. Jadi pensiun lah dia nanti TMT 1 Mei ya. Jadi ulang tahun pernikahan kami sudah 35 tahun. Mohonlah didoakan juga supaya tetap sehat. Sini Len. Kan pembagian beli di sini ya. Udah sini kan. Doakan juga katakan ke kesehatan saya, Pak Kuku sama Elaku, Siahaan yang ada di Jakarta juga didoakan supaya semuanya bisa baik-baik, supaya semuanya sehat-sehat. Dan si Gia dan si Sari, si Gia kebetulan dia di Banjarmasin, dia pindah dari Jakarta pindah Banjarmasin. Doakan juga lah dia supaya dia sehat-sehat bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pokok doa dari kami. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada majelis. Selamat kita sama-sama beribadah memuji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kita yang hadir mungkin. Baiklah. Didoakan betul bermain mau sesar di Sintang melahirkan. Melahirkan. Iya, mau masuk operasi. Lupa. Dulu lupa istilah cesar ini. Melahirkan cesar malam ini. Atau ada yang lain? Karena keluarga majelis itu yang mau terus alam. Yang cekiran jauh. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita, mulai dari foto. Salam mengatakan upan. Salam. Juga nani bagi kuliah nalurion model para pembuatan model B bahasa Semalung. Dongdo iset untuk introitus di grup di KPS bagian. Dibagas gorang ini pada Bapa, Bapak Tuhan Yesus Kristus, apa tondo napasing, Sito palangit bakon tanohon. Amin. terima kasih do kata honoku bamu ali Jehovah. Kumbani gop ni huru, duli konon kurohan ilowe ni parnaguri atas. Manrogo bagalu pakumamu napasikin. Pujian tuloranmu, alani dok ni urumu, apa simanmu. Ari bagal hamdo goranmu, apa gagagamu, mengatasi gagagamu. Sanggah dilo ahu, ibalosi hamdo ahu. Itambahi hamdo gugu bani tonduihu. Saya hama pujian di galuk raja-raja ni atamon. Ari Jehovah, anggo yogi sedia mahatani pamangan. Duri konon ni sidia do pasal dalam ni Jehovah. Ay bagal do hasama pun ni Jehovah. Tuhan dimuldo Jehovah, tapi tatap lo halak namamu. Halak sisi jalan kubur, kumbani nadau pe do manangkan. Mardalan pe au itongah-tongah ni hasosakan. Hamdo na pagulu ahu. Yolaton hamdo tanganmu dopat gila ni musuhku.
Anjaha ibalua hamdo ahu marhite tanganmu siamu. Jehovah do masuk aku. Ham Jehovah rosi satu kami do hidung lingkunmu. Ulang mati pun ham jadi nikmatmu. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop nyuhur natar sulur. Bani panorang on roh dohanami hubamu martarima kasih mamuji apa pasangat ponham. Ai potohanami hamdona mangujur uhur nami mambahen bui hanami martupu ijon sedarion laho mamuji apa pasangat ponham. Hamdo harohan ni hagonuk na perlu ban nami. Hamdo simada hanami anjaha pita hubamudo hanami marsombah. Ihaporluhon hanami do mangidahi harajaon apa hapitoranmu. Halani ai saya menginduk ma uhurmu huban nami. Saya roh maham manohu hanami bani patongguan on. Urupi ham mahanami asitalup hanami marpar saoran hubamu. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloham mahanami. Amin. Pasisir kita dolinta membari haleluya nomor 404. Haleluya 404 ayat sada papun ayat 2. Puji Tuhan ta menudingkon doding haleluya nomor 404. Ganup aridoin rosita urutang si ondo uloding tonggoranmu. Ang Tuhan ay batasay uputi doang alani haganup layakmu. Ham artana harga polti gujolongi umbani nahinan handotong nai bataki bonani nadea rosi sadokani panon na lihar baiganuk nagolapi tamudo Tuhan ku pindahi nuan baik sulu baik pardalanan kin bitaha masain namang boto iji ahanahu koruhon Tuhan amartana harga poti kujolongi umbani nahinan andot konai bataki bonani nadea rosi sadokani panon namna lihar baiganuk nagolapi. Tangan kita mah hatani naibata natar surat Bani Pasal 22 ayat 26 das Bani ayat 22. Humbamudo harohani puji-pujianku itonga-tongani kuliah nabagalin. Kalarot kuma bagah-bagahku ilungi sagala nama kabiarisi. Saya namangan anjaha maningon bosur do hala nama sombu. Maningon mamuji-muji Jehovah do hala nama ngidahisi. Saya kisah do luhur nisi dia
sadokah ni dokahni. Ingaton ni sagala ujung ni tanah onma ai anjaha mulak bani Jehovah. Segala bangsa sipaju begu-begu maningon manrogok do ilobeni. Ai Jehovah do si madahara jauh anjaha ia do na memerintah segala bangsa. Naima maningon marsombah do kubani sagala nasangak-sangak ni tanohon. Anjaha maningon do manrogok kulubeni sagala nadok tuat kubagas orbuk. Apa halak nasong manggulu betong duini. Saya barosan ni ginopar ni naipuli do iya. Barita honon kondo pasal Jehovah bani sundut naro. Ambilan konon kudo hapintoroni bani sagala bangsa nalahut tubuh openg. Pagua iya do na pasau konsi. Amin. Mertua do na manangar hatani nibata anjahan nama ribagas konsi. Amin. Si hormat tagarota ambilan nama diarin yang pada berlapan ditata. Sebelum kita ngari tampilan puji ke Tuhan tam marhite haleluya nomor 304. Haleluya 304 ayat 1 2 paton ayat 7. Berikut kita ayat 7. Simbanu adogoranmu napanon nakonduhi ganuh rakteni simbolis ningon dotakan yoni goranmu oh Tuhan sailudin konon kuit goranmu Yesus Ki apa malu urhi. Pertama kita Tuhan Bapa kami di surga, beserta di bubur apapun pikiran kami, nalahun menjalahun hata hagulukan hata napasing
bani pangorangmu. Asimar saham Bapa dan Mesir nami menangani. Gasuran anakmu Tuhan Yesus Kristus nami martonggo. Amin. Bukan kita mah di kita gunakan dengan Tuhan. Kata Tuhan di Selondos Batai buat kembali Matius bintu 15 membuka kembali ayat 20 dan kembali ayat 20. Matius bintu 15 ayat 20 dan kembali ayat 20. Kalau di model B kita pertonggongan bahasa kita mah akan Tuhan secara responsorial. Sehingga Bapak Inang, buka kita mah selama akan Tuhan ulah Tuhan Yesus melawan tidak kita nabi nahin di alat Parisi. Dipasangap pamangan di bangsa ondo aku, tapi ang buuhur ni sedia do tumbakku. Tapi soya do perbansangat ni sidea baku, ay boda ni jolma do ibodah kon sidea. Jadi di rumah halak na mabui ai di lima huban ni sedia. Boge anjaha parimbagas kon nasyama. Seng kabe buta jolma halani nama nasu umbani pamangan ni. Tapi na luar umbani pamangan ni ayo Dopai iparayat susen ni ai ma iya ni ma. Doma ikotoham. Naduk marah dopari se ai mamboge kata ai. Tapi lima madosi syurbaton do segala suan-suanan naso sinwani bapa nanya gori atas ai. Paturut hari mama sedia. Pambubai nama pitung do sedia. Manobu nama pitung. Tapi yang nama pitung manobu nama pitung. Terrohung sedia harbasi. Ini si Petrus mama balu sisi. Katorang hamben nami limbaga ai. Jadi ini Yesus. Eseng ngarusi hani ma ope oma. Eseng ibu to hanima. Segala na masuk hubagas pamangan. Lau hubagas holtok. Dok ai mandarat bani iyanan nasuhi. Tapi na luar pun pamangan. Kumbagas ukur do ay roh. Anjah ayo na parutak konjol. Ai hubagas uhur do tubuh pikiran na jahat. Pamunuhon, parbakison, pariariahon, panakoon, hata labung apapan keheho. Si Sonayo na parutak konjol ma. Tapi mangan sing naguri. Sing buta konjol ma alani ay. Amin. Saya malas ni. Oras mo ba't ganupan? Diaring kaganupan na hinarga ni Tuhan ka. At ni Tuhan no kanay na riyak ibasawan kita. Si Paul itakasi martitekon goran di mingguda hari mingguan masuk na itarugani kantate. Kantate atau manduding bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jadi memang jujur Bapak Inang kita ganupan. Iki bahasa halami teks ni ambilan toon agak sorong namahol doha nami mangit ko magugani pandudingon. Ugani kantate. Tapi halani aido ibangin dohon dan bunyi mahanami martong mahanami dan puji Tuhan. Tuhan bukakan kira-kira apa maksudnya melalui atau honon hatani Tuhan on. Adong rema, adong pesan, dong bugani goran ni minggu ama kantate. Jadi memang kita genupan si para bidan harus tetap fokus kepada atau honon liturgi dan topik untuk minggu itu. Bodoh nami bilang konhunggani tema yang berbeda, tapi sehari kita harus setia di dalam apa yang sudah diaturkan kepada. Minggu kantate bernyanyi dan menurut teks pun setelah digumuli hanami ditombong kanami kira-kira apakah masuk Tuhan dengan menyampaikan firman ini di bata adong tolu nomor pertemuan hubani kantate atau be pandudimo. Nah perlobe Bapak ingat. Nyanyian yang baik, pandudingon na jenges, ibukah kembali pangarusion na jenges. Ay mana pertama. Sebuah nyanyian yang kita nyanyikan kepada Tuhan harus dimulai dengan pengertian dan pemahaman yang benar. Menurut teks kira-kira seperti ini. Ini kan bagian salah satu dari dialog atau perdebatan lebih tepatnya antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi.
ada pemahaman yang tidak benar tentang tradisi-tradisi agama yang pada saat itu, sampai datang pemimpin agama dari Yerusalem ingin berjumpa dengan Yesus di Galilea dan menyampaikan sebuah pertanyaan dan tepatnya kritikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca Bapak Inang, sebelum teksnya bilang di situ dicatat apa kritikan, apa pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Kata orang Farisi ini, kenapa para muridmu melanggar hukum kekudusan di tengah-tengah kita dengan cara makan dengan tidak membasuh atau mencuci tangan? Bagi orang Yahudi, makan itu harus didahului dengan ritus untuk mencuci tangan. Kalau tidak, maka itu adalah najis. Itu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Farisi, ahli Taurat. Ada pemahaman yang demikian. Bagi mereka, dekat kepada Tuhan itu dimulai dengan pemahaman hidup dalam tradisi-tradisi yang mereka buat, dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah jawaban bahwa kalian hanya hidup dalam sebuah tradisi beragama, tetapi tradisi itu membuat kalian tidak dekat atau percaya kepada Tuhan. Yang mana yang lebih penting kira-kira, kata Tuhan Yesus? Apakah makan dengan tidak mencuci katakanlah tangan atau melakukan sebuah perbuatan di luar dari apa yang sudah diaturkan itu? Onma naisubut pun hanamina pertama. Kehidupan beragama sering beranjak dari sebuah pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak benar. Dan ini yang ingin kami sampaikan juga dalam konteks kata honon goran ini katate atau pe pandudingon. Begitu banyak pemahaman yang tidak benar ketika kita menyampaikan katakanlah nyanyian atau pujian kita kepada Tuhan. Satu hal, contohnya pertanyaan yang sederhana. Kalaulah kita menyanyi dalam konteks ibadah, ini kan ada di nyanyian kita. Pertanyaan sederhananya, kepada siapakah kita bernyanyi di dalam ibadah? Ini masih yang sederhana. Apakah kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Tuhan? Dengan jelas kita berkata, pemahaman yang benar akan berkata, nyanyian yang kita nyanyikan dalam ibadah, kita tujukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Banyak loh nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, ini yang membedakan ya, dengan nyanyian-nyanyian rohani. Kalau kita menyanyi itu ditujukan kepada diri kita sendiri atau juga untuk menghibur orang lain. Bukan. Dimulai dengan pemahaman yang benar. Ketika kita menyanyi berkantate kepada Tuhanlah, itu alamatnya. Dan tentu kalau kepada Tuhan, maka tentu kita harus memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Halamnya Bapak Inang, kami coba dibantu dengan buku Haleluya nomor 1 untuk bisa menjelaskan ini. Boidah kita pemahaman yang baik. Pandudingon nama dia, ibukah kunggangi pangarsion na DR. Saya dibantu dengan Haleluya nomor 1 di sini. Mari kita lihat sebentar. Kata-katanya, Jehovah Sihon pujionku, alhamdulillah bata sikop pa'au. Jelas, ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, nyanyian kita itu adalah respon dari perbuatan Tuhan. Jehovah Sihon pujionku, itulah komitmen kita orang percaya. Mulai dari dulu, malam ini sampai nanti yang akan datang. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Jehovah Sihon pujionku, inilah nyanyian kita kepada Tuhan. Apa alasan kita berkantate? Apa alasan kita bernyanyi? Pemahaman yang benar berkata, Alhamdulillah nebata sidok pa'au. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Ada perbuatan Tuhan. Dan Bapak Inang, bagaimanakah bernyanyi, berkantate yang benar itu? Di sini disebutkan saya suruh tondumu kubaku mengajar au memuji goranmu. Tidak ada kekuatan, tidak ada sebenarnya kemampuan kita untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Karena itu kita meminta Roh supaya mengajari kita untuk bisa bernyanyi dengan baik kepada Tuhan. Jadi itu Bapak Inang, nah pertama, nah perlu untuk subata panorama. Berkantate itu, menyanyi kepada Tuhan itu dimulai dari pengertian yang benar, pemahaman yang benar. Jangan seperti orang Farisi, ahli Taurat dalam teks ini, mereka memahami itu secara keliru atau salah. Dan yang kedua, pesan yang kedua, nyanyian yang baik, kantate yang baik, bernyanyi yang baik kepada Tuhan harus membawa kita dekat kepada Tuhan. Aduh artinya, kembali kepada teks lebih dahulu.
Ini kan bicara tentang bagaimana orang Farisi, ahli-ahli Taurat, berusaha memelihara hukum-hukum Yahudi, aturan-aturan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan orang Yahudi memiliki 613 aturan atau hukum yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak dan berbuat. Dan bagi mereka, tindakan para murid yang makan tanpa mencuci tangan itu melanggar hukum mereka. Berarti apa yang boleh kita katakan dari situ? Apakah tradisi-tradisi, aturan-aturan yang dibuat oleh orang Farisi pada saat itu mendekatkan mereka kepada Tuhan atau menjauhkan mereka kepada Tuhan? Jelas, sangat jelas. Hukum-hukum yang mereka pelihara, aturan-aturan yang mereka pelihara, tradisi-tradisi yang mereka pelihara ternyata tidak membawa mereka dekat kepada Tuhan, malah membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Di Alkitab kita begitu banyak perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi itu. Bagaimana orang Farisi mereka memelihara tradisi hukum Sabat. Kita lihat misalnya di Yohanes 8 itu kan terkenal itu. Terkenal ketika mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina ke hadapan Tuhan Yesus. Perempuannya dibawa, laki-lakinya tidak dibawa. Padahal sebenarnya laki-lakinya ada. Karena tidak mungkin ada tindakan seperti itu kalau tidak ada laki-laki. Dan mereka bawa itu kepada Tuhan Yesus. Dan mereka sesuai dengan hukum, memang orang yang kedapatan berzina seperti itu akan mati dilempar dengan batu. Itu menurut mereka tradisi. Itu menurut mereka hukum yang harus diterapkan. Dan itulah yang mereka tanyakan kepada Yesus. Bagaimana kalau seperti itu situasinya? Kemudian muncullah perkataan Tuhan Yesus yang terkenal, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, itulah orang pertama yang melemparkan dia dengan batu. Seperti itulah kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Bahas peraturan-peraturan, bahas tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi tradisi itu tidak membawa mereka lebih mengenal Tuhan, tidak membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, malah mereka semakin jauh. Mereka kehilangan roh untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kata-kata itu harus, ini dalam konteks topik kita, kata-kata itu, nyanyian itu harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan, lagu rohani, lagu rohana misalnya, itu boleh kita katakan tidak membawa kita kepada Tuhan, tapi lebih kepada membawa kita kepada hiburan untuk diri kita sendiri, lebih dekatnya, lebih banyaknya, lebih umumnya. Tapi nyanyian itu, kata itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini yang misalnya kembali lagi saya dibantu pada ayat yang kedua, kalau yang nomor 1 itu, baik anakmu bobahon au asibamu iboban awat komari. Ini dia. Bapak ingat, awi yakin bahwa jika kita menangakan bilang panorang om, doku sesarose pertemuan om setelah selesai ibadah, lu baru bisa bilang. Paling 1 hari, paling 2 hari, nasihat mengingat katakanlah ambilan om. Tapi harus lagi diingat kita dalam diorot kita yang sering membawa kita dekat kepada Tuhan. Nyanyian atau dodi. Kalau nyanyian atau dodi 5 tahun, 10 tahun yang lalu pun, kalau itu berkesan, bisa selalu kita ingat. Dan itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Itulah kekuatan dari sebuah nyanyian, kekuatan dari sebuah dodi. Aimana paduahon, napa tuduhon, ini menjadi katakanlah hal yang sangat berharga juga sesuai dengan teks ini. Kata-kata, berkata-kata, nyanyian yang baik itu harus datang dari hati. Harus masuknya. Kita kembali dulu ke teks. Ini kan orang Farisi, mereka kan mempersoalkan para murid yang makan tadi dengan tidak mencuci tangan. Bagi mereka yang najis itu adalah yang masuk dari mulut. Makanan kan masuk dari mulut. Itu bagi mereka sesuatu hal yang najis atau haram. Datang Tuhan Yesus berkata yang najis itu bukan yang masuk dari mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Itu yang membuat kita najis. Dan yang keluar dari mulut itu sumbernya katanya dari hati. Dari hati. Dari apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu bersumber dari hati. Di sini disebutkan hati itu, ayat 19 contohnya.
Aihum bagas uhur do tubuh pikiran na jahat. Dari hatilah timbul segala hal yang jahat, pembunuhan, perbagison, perhadiahan, panakoon, hakalarun apa parehean. Dan menurut Tuhan Yesus, yang menajiskan seseorang itu sekali lagi adalah apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Karena apa? Halanina masuk kubagas setabi panangan ai, ijon disebutkan setelah dimakan masuk ke dalam perut, dan ijon bagus sekali bahasa Simalunnya on mendarat maai bani iyanan na suci. Ya rusi kita bedanya. Mendarat maai bani iyanan na suci. Makanan yang masuk itu akan setelah kita makan masuk ke perut dan akan dibuang ke jamban. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana yang baik menurut Tuhan Yesus? Kalau segala sesuatu yang kita lakukan ini berasal dari hati, termasuklah markantate atau mandori. Kalau setengah suara boleh bernyanyi, tapi kalau setengah hati kan tidak boleh, karena menyanyi itu harus dari hati. Karena kalau kita berkantate tidak katakanlah sumbernya dari hati, kembali lagi lah ini kepada Haleluya nomor 1 ayat 3. Saya sudah sekali untuk memahami kekuatan dari nyanyian itu. Haleluya disebutkan calon sebuah istri. Bani ayat terbaik. Saya tolong atemu Jehovah, kapande au memuji goranmu. Saya ulang asal puas hata, memang betul memuji gubamu. Hamba anak pakontonmu, terus pengajung-jung au ilobemu. Terima kasih. Inilah menyanyi itu harus dari hati, dan supaya bisa dari hati papande au. Gak bisa loh kita menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan sama seperti berdoa pun kita sebenarnya tidak tahu. Kita harus dibantu roh untuk bisa berdoa. Kita tidak tahu berdoa. Bernyanyi pun sebenarnya kita tidak tahu. Bernyanyi dalam artian sesuatu yang dikehendaki, yang diterima oleh Tuhan. Kalau asal bernyanyi, di situ disebutkan ulang asal puas hata. Kita bisa bernyanyi puas hata. Kata-kata kita keluarkan. Tetapi ternyata itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak berasal dari hati. Berkantate itu, bernyanyi itu harus bersumber dari hati. Dan ketika bersumber dari hati, tentu hati yang sudah diperbaharui, hati yang bersyukur, maka itulah menjadi sebuah persembahan. Kenapa? Karena dari hati yang baiklah keluar nyanyian yang baik. Dari hati yang telah diperbaharuilah, maka keluar nyanyian yang baik. Nyanyian yang bisa jadi berkat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menyanyi hanya untuk asal puas hata, di sini kegagalan dari sebuah kantate. Jadi Bapak Inang kita akan 3 hal yang demikianlah yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita. Nyanyian sebagai salah satu unsur iman, nyanyian sebagai salah satu ungkapan dari iman harus memenuhi 3 kriteria sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, nyanyian yang baik itu harus kita mulai dengan pemahaman, pengertian yang benar. Kalau kita bernyanyi, tanamkan dalam hati pikiran kita, saya bernyanyi untuk Tuhan, suaraku inilah untuk Tuhan. Berarti kita berikan menyanyi dengan tubuh, roh, dan jiwa. Seperti itulah yang pertama. Dan yang kedua, kantate yang benar itu, berkantate itu, nyanyian itu harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan memang sejarah sudah membuktikan nyanyian itu membawa banyak orang lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berkantate yang baik itu kalau itu muncul dari hati kita, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, sehingga ketika nyanyian suara keluar dari mulut kita, maka itu adalah suara yang memuji Tuhan. Semoga Bapak Iman kita mampu mengerti bagaimana melaksanakan firman Tuhan ini dalam konteks kita berkantate kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami berkantate, bernyanyi di dalam kehidupan kami. Nyanyian sebagai salah satu ungkapan iman kami ternyata adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang harus kami hayati di dalam ungkapan iman kami. Nyanyian yang baik itu ya Tuhan harus datang dari pengertian yang benar,
ketika kami menyanyi, kami tujukan itu untuk memuji memuliakan Engkau, bukan untuk diri kami, bukan untuk orang lain, tapi semata-mata sebagai ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami. Nyanyian yang baik itu Tuhan harus membawa kami dekat kepada-Mu. Betapa seringnya Tuhan sesuai dengan firman pada saat ini, apa yang kami pelihara, tradisi, aturan atau apapun itu tidak membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Tapi nyanyian kata yang baik itu harus membawa kami lebih orok, lebih dekat, dohor Bapa, pulobe. Dan kami juga diajari kata yang baik itu ketika sesuatu itu bersumber dari hati kami. Karena itulah sebagai salah satu persembahan kami yang begitu Engkau kehendaki. Itulah ya Tuhan yang membuat kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Ketika kata-kata yang kami keluarkan, yang kami sampaikan melalui nyanyian kami, lahir dari hati kami, terutama hati yang sudah Engkau perbaharui, hati yang baru ya Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian terima kasih, nyanyian syukur, nyanyian pertobatan, nyanyian pergumulan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu berkata-kata di dalam kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Basyukuran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Hanami Martonggo. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Guding Haleluya nomor 460 ayat sada 2 pakon 10. Haleluya 460. Om doa umar pangarap
Puji-pujian Tuhan, Pakai terima kasih dosa bakon hanami hiwamu. Ija Tuhan halani holompon hidup muda Bapa. Buan tupuh hanami rumah orang tua kami jangan Tuhan. Garis ngodongkon partunggun gabungan hanami Tuhan. Malas tumangkurna. Bani panisi ini orang tua kami mohon. Bani parohna. Soleh ma Tuhan. Doring nami. Tunggu nami. Bahkan Tuhan hatamu nampas singin. Nadoma. Imat rekon ham Bapa. Ibersuhur bawang pikiran nami. Markuasa mam Tuhan banyak hadir kami. Asal Tuhan bui ihorjor hanami. Terlebih Tuhan tunggu guna pasing sorak bani ur bawang pikiran nami Tuhan. Asal Tuhan Bapa kumbani hurna dari hati kami Tuhan terpancar dan keluar hal yang baik, hal yang positif Tuhan. Dan kami dapat menjadi betul sandungan bagi sesama kami. Bapa yang baik pada kesempatan juga Tuhan. Sebentar Tuhan, kami menaikkan dua syafaat kami Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terlebih dahulu kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mungkin banyak dosa yang boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Bapa Tuhan Engkau berkati dan kuduskan atau menjadi Bapa kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan untuk menaikkan segala doa-doa kami Tuhan kepada-Mu. Bapa yang baik, pada kesempatan yang juga Tuhan kami berdoa terkhusus buat orang tua kami Domedi, buat Opung Joya Tuhan yang dalam 10 tahun terakhirnya Bapa masih dalam kondisi sakit, tapi Tuhan hasil dari check up rumah sakit beberapa hari lalu mengindikasikan Tuhan bahwa ada hal yang harus dihindari Tuhan dari Pak Tua ini. Biarlah Bapak dalam proses ke sana, dalam prosesnya untuk memberikan yang terbaik untuk kesehatannya Tuhan. Biarlah Bapak berkati Opung Joy ini Tuhan, Kau berkati Pak Tua ini dalam masa-masa pemulihan yang kami tahu Tuhan mungkin berat yang harus dilakukannya. Tapi Tuhan, ketika Tuhan menemani, Tuhan yang juga memberikan hikmat sehingga benar Tuhan dalam menghadapi setiap proses kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, doakan Pak Tua ini juga Tuhan berikan kesehatan yang daripada kami Bapak. Dan benar Tuhan dalam masa-masa tuanya dia semakin boleh bersuka cita bertemu dengan borunya, dan juga Tuhan helanya, bahkan juga pahoponya Bapak. Dan kami yang percaya Tuhan punya rencana yang indah buat Pak Tua. Pada kesempatan juga Tuhan, kami juga berdoa buat yang tua di rumah ini. Dan pada beberapa hari ini juga Tuhan dalam proses, dan kami dengar dalam sukacita yang daripada Tuhan, di mana Bapa akan purna tugas di bulan Mei bulan depan. Kami yang percaya Bapa, Tuhan yang menemani, Tuhan yang menyertai Tuhan dari awal memulai tugas karir Tuhan sebagai seorang pekerja, seorang pelayan di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Dan bahkan mungkin pada bulan Mei nanti Tuhan, Inang ini boleh purna bakti dan mulai kembali kehidupannya bersama-sama dengan keluarga juga Tuhan. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati juga Inang ini. Kami tahu Tuhan dalam masa-masa proses purna dalam masa-masa proses purna juga nanti Tuhan, banyak hal yang boleh dilalui Inang ini. Mungkin akan beradaptasi dengan kondisi dan keadaan yang terbiasa dengan kehidupan bekerja, dengan juga yang terbiasa dengan di rumah Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kehidupan boleh terjadi dalam Inang ini, apapun yang boleh dirasakan, baik dalam pergumulannya, Tuhan yang boleh jaga. Tuhan berikan hikmat juga ya Bapak buat Inang ini, agar dalam menghadapi dan juga melewati setiap proses kehidupannya, biarlah dia bersandar kepada Engkau Tuhan. Setiap keluh kesahnya biarlah Tuhan boleh perhitungkan dan Tuhan boleh dengarkan Bapak, dan nama Tuhan yang semakin termulia Tuhan. Pada kesempatan juga Tuhan, kami berdoa buat Pak Tua dan juga Mak Tuhan, di mana kami tahu Tuhan dalam hari ini genap 35 tahun pernikahan mereka Tuhan.
kalau melihat dari sisi umur Bapa, luar biasa ternyata Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Dan juga Bapa, semakin terberkatilah keluarga Pak Tua dan juga menantu di rumah ini, sertai mereka dalam masa-masa tua mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menikmati bertemu dengan anak-anaknya, saudara-saudaranya dan juga cucu-cucunya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai kehidupan mereka Tuhan. Kan kami juga berdoa Bapa buat anak-anak yang dititipkan di tengah-tengah kehidupan mereka, terkhusus buat kaulah yang juga Tuhan jauh dari mereka, begitu juga dengan Tuhan Helanya juga ya Bapa yang di Jakarta. Tuhan yang jaga setiap kehidupan mereka, setiap keluh kesah mereka, bahkan juga setiap pergumulan mereka, suka duka mereka, Tuhan yang boleh jagai, Tuhan yang boleh berkati. Dan kami yang percaya ya Bapa, kuasa Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka. Biarlah Bapa dalam proses kehidupan juga suka duka yang boleh mereka alami boleh menguatkan dan boleh membentuk mereka semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Bahkan juga joya Tuhan dalam masa proses pertumbuhannya, Tuhan yang boleh jagai, Tuhan yang boleh berkati, berikan hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Biarlah Bapa joya juga bertumbuh dengan pengenalan Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat kami Sari dalam masa-masa kehidupannya. Kami tahu Tuhan setiap banyak hal yang boleh dia gumulkan dalam pribadinya. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan pribadinya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tahu kapan, waktu dan tempat yang terbaik untuk apa yang diinginkan Tuhan. Dan biarlah Bapa dalam setiap proses penantiannya, Tuhan tetap berikan hikmat dan juga pengertian kepada Tuhan, sehingga dia tetap bersandar kepada Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Gia yang pada saat ini juga Tuhan belum bisa ikut bersama-sama dengan kami karena ada kondisinya, keadaan juga Tuhan saat ini sedang di Banjarmasin dalam pekerjaannya. Tuhan juga boleh sertai Gia Bapak yang boleh jauh juga dari orang tuanya saat ini. Tapi kami percaya Tuhan yang akan menjagai, Tuhan yang akan menopang, bahkan Tuhan yang akan membimbing, sehingga benar Bapa baik dalam kondisi jarak yang boleh jauh juga Tuhan tidak membuat mereka hubungannya semakin jauh, tapi Tuhan dengan Tuhan boleh sertai keluarga ini. Begitu juga Tuhan Kau berkati dia dalam pekerjaannya dan juga di tempat kehidupan yang sekarang ya Bapak. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan kami berdoa terkhusus buat Janita Tuhan, di mana kami dengar dalam malam hari ini akan menjalani proses sesar Tuhan dalam proses persalinannya. Tuhan dalam proses persalinan juga nanti Bapak, Tuhan yang boleh berkarya, Tuhan yang boleh jaga Tuhan, terkhusus buat para medis yang boleh bertindak, yang boleh bekerja nanti Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengurapi setiap para medis, sehingga benar Bapak proses persalinan juga nanti boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berikan kekuatan juga kepada Janita dalam proses kelahiran juga nanti, bahkan juga segala obat atau apapun Tuhan yang boleh terlibat dalam setiap proses persalinannya, Tuhan yang boleh jagai dan juga Tuhan yang sertai. Bahkan juga Nanda Tuhan untuk berikan juga kekuatan, kesehatan kepadanya yang boleh mendampingi Janita juga nanti Tuhan dalam proses persalinannya. Biarlah Bapa dia tetap menyerahkan segala yang dialaminya kepada Engkau Tuhan. Bapak yang baik, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa terkhusus Tuhan untuk para majelis Tuhan yang ada di GKP Pontianak. Tuhan yang boleh jagai, Tuhan yang boleh sertai kami Tuhan, para majelis Tuhan yang boleh menjadi seorang pelayan di tengah-tengah jemaat-Nya Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran juga Tuhan. Bahkan dalam proses kehidupan kami Bapa, kami boleh menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Bapa setiap proses kehidupan kami boleh membuat kami semakin dewasa Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, tugas yang kami emban boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain dan tidak menjadi batusan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKP Pontianak, terus juga Tuhan yang dalam masa proses sakit penyakit, biarlah Bapa Kau berkati setiap
jemaat Tuhan yang memang dalam kondisi sakit saat ini, Tuhan boleh pulihkan agar pada hari-hari yang akan datang Tuhan, baik dalam ibadah pertongguan dan juga ibadah ini kami boleh bersama-sama kembali dalam muji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memang saat ini Bapa bergumul dalam masalah ekonomi juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, hal yang wajar secara manusiawi Tuhan, itu yang menjadi perbulan kami. Tapi kami yakin percaya Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan bimbing sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam proses untuk menantikan masa-masa indah mereka Tuhan, untuk seorang kelahiran anak di tengah kehidupan mereka. Tuhan yang boleh sertai dan juga Tuhan yang boleh berkasih jemaat Tuhan yang mengerindu Tuhan saat ini dalam kehadiran seorang bayi Bapa. Biarlah Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik yang akan memberikan seorang kehidupan di tengah-tengah keluarga jemaat juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam proses mencari pekerjaan. Tuhan juga yang akan buka jalan, Tuhan yang akan bimbing sehingga boleh menemukan pekerjaan yang baik Tuhan untuk jemaat. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam masa-masa pencarian jodohnya, juga Tuhan yang boleh bimbing dan pertemukan dengan jodoh yang terbaik Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan boleh sertai semua Tuhan, baik pelayan dan semua yang terlibat, bahkan juga jemaat Tuhan. Biarlah Bapa, sama seperti dengan yang sudah kami dengar, ambilan kami juga Tuhan, kami boleh memberikan hati pikiran kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kami Bapa dalam memuji memuliakan nama-Mu, itu hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Dan juga kami Tuhan berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Pendeta Judika juga Tuhan, sebagai seorang pendeta di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan juga dari Kalimantan Barat ini. Tuhan yang boleh sertai juga adalah setiap pelayanannya. Tuhan juga yang boleh bimbing Tuhan. Kami tahu banyak hal yang boleh dilalui ya Bapa, suka duka juga Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang boleh menguatkan Bapak Pendeta kami ini. Sebenarnya Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang terlayani, semakin banyak juga jiwa-jiwa yang terberkati Tuhan karena pelayanan hamba-Mu ini. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya Bapak, baik juga pendeta sebagai seorang penopang di tengah kehidupannya, yang membimbing, menemani, bahkan juga mengajari anak-anak yang dititipkan di tengah kehidupan mereka. Dan juga anak-anak dititipkan baik Kemiel, Aglida dan juga Dian dalam proses kehidupan mereka, dalam proses tumbuh kembangnya. Tuhan yang sertai dan Tuhan yang jamah ya Bapak. Bapak yang baik, banyak hal Tuhan yang kami doakan, tapi saat ini Tuhan hanya yang bisa kami sampaikan kepada-Mu ya Bapak. Kurang lebihnya juga Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan inilah doa kami Bapak yang dibalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Haleluya nomor 327. Haleluya 327 ayat 1, 2 pakor betul.
Sanggana kahoau daun bangun, sai pindahi ham tupahan, halanin holong dour hon bangun, sai tamama holong bangun. Sanggana sosakau parmitumang, iya toham doau sonang tumang, hapusan kindoham si paguluau sai tamama holong bangun. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan di pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul dengan gembira, dengan ceria, dengan Tuhan dalam keadaan sehat. Saudara-saudara kami semua yang jauh datang dari siapa saudaranya dan keluarga Tuhan. Tuhan, saudara-saudara kami juga berdoa untuk orang yang datang dari jauh kiranya begitu mereka dapat kembali dengan sehat-sehat Tuhan. Nanti juga pulang dari rumah ini Tuhan yang menjaga mereka juga di perjalanan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan supaya kami sungguh-sungguh bernyanyi dengan hati yang tulus supaya benar-benar lagu-lagu kami tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Nya Tuhan Yesus untuk kasih dan penyataan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami sudah menyanyikan lagu pujian, sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar, nyanyian yang sudah kami kumandangkan bisa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga, pendeta kami, dan semua majelis yang ada di KPS Pontianak. Biar Engkau sertai, Engkau berikan Tuhan kemampuan lagi untuk lebih giat lagi dalam pelayanan. Begitu juga kami semua ya Bapak. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk semua keluarga kami yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga kami ini Bapak. Biarlah Tuhan, Bapak Inang yang sudah hadir di tempat kami ini, jika mereka pulang nanti tetap juga Tuhan sertai. Dan tengah-tengah keluarga kami ini, kami juga ada kedatangan Ito kami, Ito Purba, Ito Simamora, dan Anggi kami, si Galingding. Mereka turut bersukacita ya Tuhan, dan berikan semangat kepada kami. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami ini, nama Tuhan selalu terpuji dan termuliakan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami, terlebih kehidupan keluarga kami ya Bapa. Engkau yang terus menjaga ya Bapa. 35 tahun kami sudah bersama, banyak hal yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk malam ini dalam istirahat tidur kami. Biar Engkau juga Tuhan yang sertai, jagai, jauhkan kami ya Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan
Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Kita mengumpulkan persembahan. Setelah bernyanyi nanti kita akan berdoa tunggu galangan patung dan pasu-pasu. Pujikan Tuhan ta, mari di haleluya nomor 488 ayat sada 2 kapon turun. Pesta bolon marpariama ganu basomat parjupai madana ringgas marorja manuan ome ijo main sai marbega mangolokon gorani Tuhan tain parsimada hidup di urut tumandoi. Pesta bolon marpariama nama ngiringkon Tuhan tain in madana ringgas marorja manambilan kon hatamin sai marmega mangolokon gorani Tuhan tain parsimada bayhatuahon hidup ni urtumangdoin. Pesta bolon marpariama ganur na bujur maruhurin in madana ringgas marorja manuan holong bajol main sai marmega mangolopkon gorani Tuhan tain parsimada bayhaluahon hidup ni urtumangdoin. Pagdos kita galangan tahu bani ni bata merkompok kita. Tuhan ni bata Bapa namina inagurian. Terima kasih apa puji-pujian masuk bakon hanami Tuhan. Doma jalur hanami hatamu. Pergi hama hanami mandalan pergi bani guru nami segala hari. Bani panorang mo. Yesus kon hanami do diri nami bakon pasu-pasu lalu biniremu bernami. Naga di galangan hatal makasih kon nami Tuhan. Saya jaluan jah pasu-pasu hama galangan nami om. Lahu pabulat kon harajan. Pakon pararat kon hatamu di dunia on naga bihasa nakon. Bersuara nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita bertunggu, mari kita tunggu mengejarkan di Tuhan Yesus. Hamba kami dari atas kasih Tuhan, seroma Tuhanmu, sesat mahu sudut bumi bertolong sopan dari atas. Berikan kami sesuatu dari hari, sasama manusia kami sama panasan kami, baik dosa yang sopan berdosa depan kami. Ulang hari Tuhan apa jual, kalau bahan dan banyak kami, ayam dosi mada harajaw, aku nakugun. Apa sama aku disadokan ini bahkan. Amin. Jalan mawas pasu kembali Tuhan. Hidup
Hidup luhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Apun holong ni natin ini bata bapa. Apakah sore itu minapasi mga makasumani na siyang hagadupan. Amen. 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 Salam mga sinatagalupan.